Haleluya. Shalom bagi setiap anak-anak Tuhan yang merindukan sahabat doa. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara, yang siap menopang saudara dalam setiap pergumulan saudara. Itu sebabnya, jika saudara memiliki persoalan, penyakit, dan sebagainya yang menjadi pergumulan hidup saudara, dan saudara rindu kami mendukung saudara dalam doa, silakan saudara tuliskan di kolom komentar video ini, dan kami akan menjadikannya jadi topik doa di jam-jam doa kami. Dan kalau saudara rindu kami menjadi sahabat doa saudara secara berkelanjutan, silakan saudara subscribe video ini dan tekan tanda loncengnya, maka setiap hari kami akan hadir menjadi sahabat doa saudara. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara ketika saudara menaikkan segala permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu jelaskan bagi setiap saudara adalah dari Lukas pasal yang ke-7 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus, dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang seorang perwira di Kapernaum, di mana perwira ini memiliki seorang hamba yang sedang sakit, dan dia begitu mengasihi hambanya ini. Dan ketika dia dengar berita tentang Yesus, akhirnya dia menyuruh tua-tua Yahudi datang kepada Yesus dan memohon kepadanya supaya dia menyembuhkan hambanya tersebut. Dan ketika tua-tua Yahudi tersebut datang kepada Yesus, akhirnya Yesus datang ke rumah perwira tersebut. Dan singkat cerita saudara, sebelum sampai di rumah perwira tersebut, maka perwira itu menyampaikan pesan kepada Yesus, dan akhirnya melalui pesan yang disampaikan oleh perwira tersebut yang didengar oleh Tuhan Yesus, dari pesan tersebut akhirnya Yesus menyimpulkan, di mana di ayat 9 dia berkata,
Setelah Yesus mendengarkan perkataan itu, ia heran akan dia, maksudnya perwira di Kapernaum tersebut, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Jadi pada waktu itu, saudara, melalui apa yang dikatakan oleh perwira tersebut, yang disampaikan kepada Yesus, akhirnya Yesus menyimpulkan bahwa iman perwira tersebut adalah iman yang besar, di mana iman yang seperti itu tidak pernah dijumpai oleh Yesus, bahkan sekalipun di antara orang Israel. Dan kemudian, saudara, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Dan hasil dari iman yang besar itu adalah mujizat terjadi. Hamba tersebut disembuhkan. Saudara, malam hari ini yang saya rindu kita renungkan bersama adalah sebelum kita menaikkan doa-doa kita, hal yang perlu kita sadari bahwa Allah akan melakukan mujizat melalui iman kita. Iman yang besar akan menghasilkan mujizat yang besar. Perwira itu mengalami mujizat besar di mana hambanya yang sakit parah akhirnya mengalami kesembuhan, karena iman dari perwira tersebut adalah iman yang besar. Dan iman tersebut terlihat dari apa yang dia katakan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, akhirnya Yesus berkata bahwa iman perwira tersebut adalah iman yang besar. Nah sekarang, saudara, apa bukti iman perwira tersebut sebagai iman yang besar? Saya percaya kita semua rindu mengalami mujizat dalam hidup kita, dan mujizat yang besar akan terjadi dalam kehidupan orang yang beriman besar. Dan saya percaya kita rindu semua memiliki iman yang besar supaya kita mengalami perkara-perkara besar. Itu sebabnya malam hari ini kita akan belajar, saudara, apa bukti iman yang besar. Kita akan belajar dari perwira di Kapernaum tersebut, di mana Yesus sendiri yang berkata bahwa imannya besar. Apa bukti imannya besar untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita? Di mana, saudara, pesan yang disampaikan itu ada di ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu." Saudara, itulah kalimat pertama yang disampaikan oleh perwira tersebut, yang akhirnya di ayat 9 Yesus simpulkan bahwa imannya adalah iman yang besar. Apa yang dia gambarkan melalui perkataannya yang pertama ini? Ketika dia berkata, "Aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku, dan aku sendiri merasa tidak layak untuk datang kepadamu." Siapa dia, saudara? Seorang perwira, seorang yang berjabatan tinggi, tapi dia berkata, "Aku tidak layak." Dan dia juga berkata bahwa dia tidak layak menerima Yesus di dalam rumahnya. Seorang perwira, punya banyak sahabat-sahabat, bahkan tua-tua Yahudi juga adalah sahabat-sahabatnya yang dia utus kepada Yesus. Dia punya hamba. Bisa dibayangkan, saudara, seorang berjabatan tangan, begitu banyak teman-temannya, begitu banyak sahabat-sahabatnya, bahkan dia punya hamba. Bisa kita bayangkan bagaimana keadaan rumahnya. Menurut saya rumahnya adalah rumah yang mewah. Tetapi dia berkata bahwa Yesus tidak layak dia terima di dalam rumahnya. Sekali lagi, saudara, bukan karena tidak layak rumahnya, dan bukan karena dia sendiri juga tidak layak, tapi kalimat-kalimat yang dia ungkapkan itu adalah gambaran kerendahan hati. Jadi imannya dia ungkapkan melalui kerendahan hati. Bahkan, saudara, ketika tua-tua Yahudi itu datang kepada Yesus, lihat ayat 6. Apa yang dikatakan oleh tua-tua Yahudi itu ketika mereka datang kepada Yesus supaya Yesus datang menyembuhkan hamba perwira tersebut. Mereka berkata, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka minta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong." Sebab apa, saudara? Ayat 5.
sebab Ia mengasihi bangsa kita dan Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Orang ini bukan hanya seorang perwira, bukan hanya punya fasilitas yang mewah menurut saya. Dia juga adalah orang yang begitu baik, suka bersosial, suka berkorban, membangun rumah ibadat orang Yahudi. Biasanya orang seperti ini, saudara, akan menuntut, aku sudah lakukan ini, lu sudah lakukan itu, aku layak engkau tolong. Tapi orang yang sudah berjasa besar ini malah berkata, aku tidak layak, dan aku juga tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Pada umumnya orang yang demikian akan menuntut, aku sudah melakukan ini, aku seorang perwira dan sebagainya. Tapi dia malah berkata, aku tidak layak. Itu yang akhirnya membuat Yesus menyimpulkan, imanmu besar, dan mujizat pun terjadi. Jadi imannya dia gambarkan, dia ungkapkan, dia nyatakan melalui kerendahan hati. Jadi apa bukti iman yang besar, saudara? Iman yang besar adalah iman yang disertai dengan kerendahan hati. Lalu berikutnya di ayat 7, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia begitu yakin akan perkataan Yesus yang berkuasa. Dia begitu yakin akan firman yang berkuasa, sehingga dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Yang kedua, saudara, imannya besar, dan bukti imannya besar, dia begitu percaya bahwa perkataan atau firman Tuhan itu berkuasa. Hari ini bukti iman yang besar itu harus kita tunjukkan, saudara, melalui keyakinan bahwa firman Tuhan berkuasa. Sepatah kata firman Tuhan sanggup melakukan mujizat. Dia berkata, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia yakin melalui sepatah kata yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, perkataan itu adalah perkataan berkuasa sehingga hambanya akan sembuh. Lalu kemudian ayat yang ke-8, saudara. Dia berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada salah seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Apa yang dia katakan di ayat 8 ini, saudara? Dia mau menegaskan bahwa dia sendiri punya otoritas, dan dia berotoritas kepada hambanya, kepada para prajurit yang ada di bawahannya. Dia punya kuasa, dia punya otoritas atas mereka, dan melalui itu dia mau menyatakan bahwa engkau Yesus punya otoritas tertinggi, tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi imannya yang besar itu dia ungkapkan melalui keyakinan bahwa Yesuslah yang punya otoritas tertinggi. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak pernah kujumpai iman sebesar ini. Karena iman perwira di Kapernaum itu digambarkan, dibuktikan melalui kerendahan hatinya, dibuktikan melalui keyakinannya akan perkataan firman Tuhan yang berkuasa, dibuktikan melalui keyakinan bahwa Yesuslah punya otoritas tertinggi. Hari ini, saudara, kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat Tuhan, milikilah iman yang disertai dengan kerendahan hati, milikilah iman yang meyakini bahwa firman Tuhan berkuasa, milikilah iman yang meyakini bahwa Tuhanlah yang punya otoritas tertinggi, yang paling berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Saudara, sebentar lagi kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Milikilah iman yang besar. Gambarkan dan buktikan iman yang besar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Buktikan iman saudara melalui kerendahan hati saudara. Buktikan iman saudara melalui keyakinan bahwa firman-Nya berkuasa. Buktikan iman saudara melalui keyakinan bahwa dialah yang punya otoritas tertinggi. Puji Tuhan, saudara, terapkan firman Tuhan. Dan ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan, percaya bahwa Allah kita, Allah yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya untuk kita kembali akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Dia dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengasihi saudara, Dia Bapa yang peduli kepada setiap pergumulan-pergumulan saudara. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan.
Kami akan mendukung saudara di dalam doa. Naikkan dan panjatkan segala pergumulan-pergumulan saudara di dalam doa kita di malam hari ini. Mari kita bersepakat bersama, bermohon bersama kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami berdoa, kami bermohon di hadapan-Mu Bapa. Engkau yang tahu dan mengenal setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala masalah, segala pergumulan, segala persoalan mereka. Dan saat ini Bapa, kami bersepakat datang kepadamu memanjatkan segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang memperhatikan setiap anak-anak-Mu. Saat ini tangan-Mu kiranya terulur dan menjamah setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit malam hari ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Kami mendukung saudara di dalam doa. Sebutkan apapun yang menjadi penyakit saudara yang sedang saudara tanggung saat ini, yang sedang saudara derita. Mari datang kepada Dia, serukan segala penyakit saudara, ceritakan dan ungkapkan kepada Dia, dan mohon kesembuhan dari Dia di dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau kiranya mengulurkan tangan bagi anak-anak-Mu. Kami menopang setiap anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka sebutkan di hadapan-Mu saat ini, Engkau kiranya yang mendengar, dan Engkau Allah yang dulu menyembuhkan yang sakit. Hari ini pun Engkau masih mengerjakan mujizat yang sama. Yang lumpuh Engkau bangkitkan, yang buta Engkau celikkan. Hari ini pun apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Saudara, taruh tangan-Mu di bagian tubuh-Mu yang sakit saat ini. Biar tangan Tuhan juga terulur menjamah penyakit-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah penyakit yang sedang diderita anak-Mu Tuhan. Sembuhkan segala bentuk penyakit anak-anak-Mu. Ada begitu banyak orang-orang yang hari-hari ini mengalami sakit lambung. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit lambung dalam nama Yesus. Ada begitu banyak anak-anak-Mu Tuhan yang sering memohon doa tentang sakit diabetes. Sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah sembuhkan yang sakit diabetes dalam nama Yesus. Ada anak-anak-Mu yang mengeluhkan bahwa mereka mengalami sakit ginjal, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang mengalami cuci darah, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami kanker ya Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang tidak bisa tidur karena insomnia, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka di dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu, jamah sembuhkan yang sakit. Saat ini kami percaya kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir dan menjamah setiap anak-anak-Mu. Kuasa kesembuhan dari Tuhan sedang mengalir, menjamah tubuh yang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus, segala penyakit kami cabut. Di dalam nama Yesus kami tangking, kami tolak. Di dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, imani saat ini penyakit-Mu disembuhkan oleh Tuhan. Imani kuasa Allah bekerja, kuasa Allah sedang bekerja, mengerjakan mujizat bagi engkau. Percaya bahwa Allah kita sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami bersepakat memohon kuasa kesembuhan, menyembuhkan anak-anak-Mu apapun bentuk penyakit mereka. Engkau yang menyembuhkan ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, rasakan dan alami kuasa Allah bekerja, menjamah dan menyembuhkan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan, muliakan Dia, agungkan Dia, naikkan syukur bagi Dia.
Kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan saudara. Tuliskan kesaksian-kesaksian saudara di kolom komentar video ini supaya orang-orang lain juga melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan mujizat. Dalam nama Yesus, sembuhkan setiap anakmu yang sakit ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami masalah ekonomi saat ini. Mungkin usahamu sedang hancur, keadaan ekonomi keluarga sedang hancur. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa tentang hutang-hutang yang mereka sedang tanggung saat ini oleh karena situasi dan keadaan ini. Dan mungkin saudara salah satunya. Ini waktunya kita berdoa bersama. Mari datang kepada Dia, bermohon kepada Tuhan, karena Tuhan Allah kita, Allah yang sanggup menyatakan mujizatnya, mencurahkan kekayaannya bagi saudara. Dia punya segala macam cara yang sesuai dengan kehendaknya untuk membuka jalan berkat bagi saudara. Mari datang kepada Tuhan, memohon berkatnya dicurahkan atas kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit oleh hutang. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah kehidupan anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga berkat-Mu bisa mengalir bagi mereka. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, jamah berkati usaha mereka, bisnis mereka saat ini Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami bisnis yang hancur. Bapa di sorga, bangkitkan lagi bisnis yang hancur itu. Di dalam nama Yesus, segala usaha mereka, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, apapun bentuk usaha mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, sehingga ketika Engkau memberkati mereka, akhirnya mereka akan bisa melunasi hutang-hutang mereka. Ekonomi mereka juga dibangkitkan, ekonomi keluarga dibangkitkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Percaya saudara bahwa Allah kita Allah yang ajaib. Dia sanggup menyatakan keajaibannya untuk memulihkan ekonomi saudara. Dia berkati segala usaha pekerjaan saudara. Percayalah, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, usahakan yang terbaik, manage yang terbaik dalam segala usaha pekerjaan saudara. Dan percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat. Dia Allah yang sanggup melakukan perkara besar dan mencurahkan berkat-Nya atas kehidupan saudara. Ketika saudara mulai menyaksikan mujizat Tuhan, Dia curahkan berkat-Nya bagi saudara. Muliakan Dia, bersyukur bagi Dia, dan saksikan mujizat Tuhan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang menanggung satu masalah, persoalan yang hanya saudara yang tahu, tapi beban itu begitu berat sedang saudara tanggung saat ini. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang tahu segala sesuatu, dan Dia Allah yang mau menanggung segala beban saudara. Dia Allah yang mau mengangkat segala beban saudara. Dia Allah yang mau menyelesaikan segala beban persoalan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, biarlah tangan-Mu terulur bagi anak-anak-Mu yang hidup mereka sedang berat, ditindih oleh masalah dan persoalan kehidupan. Apapun bentuk masalah dan persoalan mereka, ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar. Engkau angkat segala beban persoalan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Engkau angkat segala beban persoalan mereka. Engkau yang menyelesaikan segala beban persoalan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau sanggup memberi jalan keluar. Sekalipun mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang bingung dan tidak mengerti saat ini, tapi Engkau ya Tuhan selalu punya jalan keluar bagi mereka atas segala persoalan mereka, atas segala masalah mereka. Ada anak-anak-Mu yang sedang bermasalah di tengah keluarga mereka. Ada masalah keluarga yang sedang berat yang mereka hadapi. Ada kehancuran keluarga, ada persoalan keluarga. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah
keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, berkati ya keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup memberkati setiap keluarga anak-anak-Mu. Apapun masalah persoalan keluarga mereka, Engkau yang memberkati ya Tuhan. Berkati anak-anak mereka, berkati ya Tuhan di dalam nama Yesus. Biar semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang hormat kepada orang tua, menjadi anak-anak yang jadi berkat dan berpikiran maju di dalam nama Yesus. Berkati suami istri untuk saling mengasihi, saling menyayangi, harmonis, cinta Tuhan. Berkati ya Tuhan keluarga-keluarga anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami keterikatan dengan kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus, Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa, lebih berkuasa dari kuasa apapun di bawah kolong langit ini. Dan percayalah bahwa kuasa Allah sanggup menanggalkan, sanggup mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat saudara. Saat ini datang kepada Tuhan kalau saudara merasa dalam kehidupan saudara diganggu oleh kuasa kegelapan. Karena ada begitu banyak permohonan doa tentang gangguan kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus saat ini, datang kepada Dia. Datang kepada Dia. Bapa di sorga, hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami keterikatan, sedang mengalami gangguan kuasa kegelapan. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Kami tangking segala kuasa kegelapan, kami tolak segala kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah, kuasa yang terbesar, kuasa Allah yang maha tinggi, sanggup mengalahkan segala kuasa iblis, segala kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus kami tangking, kami usir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengerjakan kedamaian bagi anak-anak-Mu. Segala kuasa kegelapan telah diusir, telah ditolak dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kuduslah yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, mengerjakan damai sejahtera, mengerjakan sukacita. Kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu, berkati mereka, bebaskan mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya kemenangan menjadi bagian anak-anak-Mu. Percayalah saudara bahwa kuasa Tuhan memenuhi kehidupan saudara, membebaskan saudara dari segala campur tangan kuasa kegelapan. Saudara mengalami kebebasan, saudara mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara yang mengalami keterikatan terhadap dosa. Apapun bentuk dosa yang mengikat saudara, saudara selama ini mengalami penderitaan. Saudara tertekan sebenarnya oleh karena dosa-dosa yang mengikat saudara. Saudara mau bebas tetapi saudara tidak mampu bebas. Dengar saudara, Allah kita sanggup membebaskan saudara. Apapun bentuk dosa yang dimana saudara terikat saat ini, di dalam nama Yesus mari berdoa. Datang kepada Tuhan, serahkan hidup saudara. Rindukan kebebasan, rindukan pemulihan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di sorga, hamba berdoa, bebaskan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-Mu yang saat ini sedang mengalami keterikatan dosa, apapun bentuk dosa yang mengikat mereka, hamba berdoa, bebaskan anak-anak-Mu. Kerjakan kebebasan bagi anak-anak-Mu. Pulihkan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan anak-anak-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, percayalah saat ini saudara dibebaskan, saudara menang bersama dengan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan saudara, Allah mendengar, bahkan Allah menjawab saudara. Saat ini saudara, percayalah bahwa Tuhan menjawab setiap pergumulan saudara. Tuhan menjawab setiap masalah dan persoalan saudara. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kalaupun mungkin saat ini saudara belum melihat di depan mata saudara, percaya bahwa mujizat itu telah terjadi. Percaya bahwa mujizat itu sudah menjadi bagian saudara.
Kalau saat ini saudara sudah melihat mujizat itu terjadi di depan mata saudara, saudara sudah mengalami mujizat itu, bersyukur bagi Tuhan, muliakan Dia, naikkan syukur bagi Dia, dan kemudian saksikan, tuliskan kesaksian-kesaksian saudara di kolom komentar, supaya Tuhan melihat ucapan syukur saudara atas mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, dan Dia akan melakukan mujizat yang lebih besar di dalam kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kita akan berdoa bagi permohonan-permohonan doa yang di video-video sebelumnya sudah dituliskan saudara. Ada begitu banyak permohonan doa yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Tetapi saat ini saya rindu berdoa secara garis besar. Ada begitu banyak permohonan doa tentang keadaan dan masalah ekonomi. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap topik-topik doa yang bermasalah tentang ekonomi. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang memohon doa tentang masalah ekonomi mereka. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang membebaskan anak-anak-Mu dari ikatan hutang dalam nama Yesus. Berkati mereka, curahkan berkat-Mu berlimpah bagi mereka, sehingga ekonomi mereka dipulihkan. Ada begitu banyak yang terikat dalam hutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu diberkati dan mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kami sembah, Allah yang berkuasa memulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Ada begitu banyak anak-anak-Mu juga yang memohon doa tentang penyakit-penyakit mereka. Ada begitu banyak bentuk penyakit yang diderita anak-anak-Mu. Saat ini ulurkan tangan-Mu Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang memohon doa di kolom-kolom komentar untuk penyakit mereka, apapun bentuk penyakit mereka. Ada begitu banyak yang sakit asam lambung dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak anak-anak-Mu juga yang mengalami diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Ada anak-anak-Mu juga yang mengalami kanker. Dalam nama Yesus sembuhkan, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengalami masalah ginjal. Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Apapun bentuk penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bahkan ada anak-anak-Mu yang memohon doa tentang keadaan dan masalah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang mengalami masalah keluarga. Tuhan campur tangan atas masalah keluarga anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan melakukan perkara besar di dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu, keluarga-keluarga mereka. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kami percaya permohonan-permohonan doa anak-anak-Mu, Engkau yang menjawab di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat malam hari ini. Engkau memberkati dan menjawab doa setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini Tuhan, yang sedang berdoa bersama dengan kami. Dan kami juga percaya Engkau menjawab doa anak-anak-Mu yang telah memohonkan doa mereka di kolom-kolom komentar di video-video sebelumnya. Tuhan juga yang menjawab mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau sanggup menyatakan kuasa-Mu, Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mari kita gunakan waktu ini juga berdoa syafaat. Kita berdoa bagi orang-orang yang kita cintai. Kita berdoa buat topik-topik doa kita yang akan kita naikkan bersama-sama bersepakat di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga datang kepadamu menaikkan doa-doa kami. Kami mau bersyafaat bagi keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Berkati orang tua kami Bapa. Jamah orang tua kami. Lawat orang tua kami Tuhan. Dimanapun mereka berada,
Tuhan yang melawat orang tua kami. Jika ada orang tua kami yang sakit, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi orang tua kami jika mereka sakit. Jika ada orang tua anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, jamah Bapa, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Bahkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu berkati semuanya. Saudara-saudara kami berkati, lawat Tuhan, lawat saudara-saudara anak-anak-Mu, keluarga-keluarga mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Bahkan saat ini hamba berdoa buat keluarga anak-anak-Mu, baik suami, istri, dan anak-anak. Jamah mereka semuanya ya Tuhan, lawat mereka semuanya. Engkau Allah yang melakukan mujizat-Mu, Engkau Allah yang menyatakan anugerah dan belas kasihan-Mu melimpah bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Campur tangan-Mu di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu. Campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu. Berkati segala kebutuhan anak-anak-Mu, segala kerinduan anak-anak-Mu. Tuhan yang bekerja dan memberkati mereka semua Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, bahkan kami berdoa, kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Bapa yang baik, kami mencintai bangsa kami mengasihi bangsa kami. Itu sebabnya lawat bangsa kami ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami dalam nama Yesus. Masa pandemi saat ini Bapa, biarlah Tuhan yang tetap campur tangan membela bangsa kami ini. Biar sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan, Tuhan berikan kebebasan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan campur tangan-Mu Bapa yang baik. Jaga lindungi masyarakat di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka dalam menghadapi pandemi saat ini. Dan khususnya kami berdoa ya Tuhan, di masa pandemi seperti ini, keadaan ekonomi di bangsa kami Tuhan, kami rindu Engkau campur tangan, Engkau pulihkan Tuhan. Tetap Tuhan yang campur tangan dalam ekonomi bangsa kami. Biar ekonomi bangsa ini tidak semakin terpuruk. Bangsa ini tetap bertahan dalam masa-masa sulit dan dalam masa-masa sukar seperti ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu bagi bangsa ini. Berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati mereka semuanya dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan dibawa menjadi lebih baik. Berikan hikmat bagi mereka, berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa kami tercinta kepadamu. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang berkarya, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman bahwa Engkau Allah yang berkuasa menjawab doa kami. Engkau Allah yang sanggup menjawab doa kami. Terima kasih Bapa. Setiap anak-anak-Mu telah mengalami lawatan-Mu malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan di malam hari ini Bapa, anak-anak-Mu akan beristirahat. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu.
Berkati istirahat mereka, berikan tidur yang nyenyak bagi anak-anak-Mu, istirahat yang tenang bagi anak-anak-Mu, sehingga besok mereka bangun dalam keadaan segar dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat kami kembalikan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan beristirahat ya Tuhan. Engkau kiranya yang menjaga, melindungi, menyertai seluruh kehidupan anak-anak-Mu di sepanjang malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara.